Oke, lanjut dua kabar mantap hari ini datang dari calon kapal perang baru kita buatan PT Lundin bos, yang akhirnya selesai dibangun dan kini bakal dilakukan uji coba, yaitu KSR X-33 yang beberapa waktu lalu katanya kapal ini pun dikembangkan sebagai pengganti baterai rudal pertahanan pantai di pesisir-pesisir Indonesia yang sulit dijangkau. Bahkan lebih gacor lagi, kapal ini pun katanya bakal dikembangkan lebih canggih menjadi kapal tanpa awak, bahkan LPD Makassar kelas bisa dijadikan sebagai kapal induk dari KSR X-33 ini bos. Nah, bagaimanakah itu? Setelah ini kita ceki-ceki bosku. Kemudian kabar kedua yang tak kalah gacor, Malaysia dan Indonesia kini kabarnya semakin memperkuat kerjasama pertahanan nih, di mana mereka kemarin telah membahas beberapa kerjasama mantap baru. Nah loh, kerjasama apakah itu? Penasaran? Beritanya cus, mari kipas, mari kita kupas berita lengkapnya satu per satu bosku. Oke, kabar mantap pertama datang dari galangan kapal swasta Indonesia yang juga memproduksi kapal-kapal perang, yaitu PT Lundin Industri Invest atau yang kita kenal juga sebagai North Sea Boats. Kembali menorehkan capaian besar nih bos. Jadi admin kutip dari beberapa sumber berita berikut, salah satunya akun industri Made in Indonesia yang katanya mendapat informasi langsung dari Tuan John Lundin, mengabarkan bahwa kapal serang ringan terbaru mereka yaitu KSR X-33 akhirnya rampung dibangun di galangan kapal Banyuwangi. Dan saat ini kapal itu pun sudah sandar di dermaga milik Lundin bos. Dalam beberapa hari ke depan katanya kapal ini pun akan menjalani sea trial atau uji coba laut di perairan Banyuwangi. Sebuah langkah penting sebelum nantinya mungkin akan bergabung dalam jajaran kekuatan tempur maritim Indonesia. Nah, kehadiran KSR X-33 ini pun bukanlah sesuatu yang tiba-tiba bos. Karena jika menengok ke belakang, kapal ini pun pertama kali diperkenalkan dalam bentuk model skala di ajang Indo Defense 2022. Tak main-main, kapal ini pun digadang-gadang juga bakal menjadi salah satu alutsista paling modern di kawasan dengan desain yang futuristis serta kemampuan tempur yang mumpuni. Pasalnya sebelumnya dikutip dari laporan Naval News, dijelaskan bahwa kapal ini awalnya dikembangkan dengan nama X-20 bos dan ditujukan untuk misi patroli pantai serta pencegatan. Namun, negara kita Indonesia pun menghadapi tantangan geografis yang cukup unik dengan ribuan pulau dan garis pantai yang panjang, banyak daerah yang sulit dijangkau lewat darat. Sementara penempatan baterai rudal pantai juga tidak memungkinkan di semua titik di Indonesia. Maka dari sinilah muncul gagasan bos untuk memperbesar kapal ini menjadi X-33 dan membekalinya dengan Naval Strike Missile atau NSM. Rudal canggih yang diharapkan mampu memberikan keunggulan manuver sekaligus daya gempur besar di lautan. Bahkan tak cuma itu, kabarnya kapal ini pun bakal diubah menjadi USV ke depannya bos, yaitu semacam speedboat rudal tanpa awak lebih canggih dari punya Iran. Nah, bagaimanakah itu? Oke, jadi masih dari sumber Naval News sebelumnya, PT Lundin pun kedepannya disebutkan bakal menjadikan X-33 sebagai USV atau Unmanned Surface Vessel, yaitu kapal perang permukaan tanpa awak bos. Dan untuk itu, kapal ini pun katanya bakal dilengkapi dengan sistem tempur maritim Vanguard buatan Kongsberg dari Norwegia. Namun, tentu saja pengembangan menuju USV ini dilakukannya secara bertahap bos, nggak bisa langsung ya. Jadi ya, KSR X-33 ini nantinya akan terlebih dahulu beroperasi sebagai kapal berawak dengan 6 personel di dalamnya, sebelum nantinya benar-benar bertransformasi menjadi kapal tanpa awak penuh. Jadi kedepannya nanti speedboat rudal ini pun bisa dioperasikan dari jarak jauh bos. Ngeri-ngeri, sedap ya kan? Bahkan menariknya kapal ini pun juga disebut sangat fleksibel dalam operasional. Pasalnya 3 unit KSR X-33 ini dapat dimuat sekaligus dalam well-deck kapal LPD kelas Makassar milik TNI Angkatan Laut. Artinya
LPD yang selama ini berfungsi sebagai kapal pendarat amfibi, kini bisa juga berfungsi sebagai kapal induk USV atau USV Mothership. Sesuatu yang terbilang baru dalam konsep peperangan modern, bos. Nah, kemudian soal persenjataan nih. Inilah yang membuat KSR X-33 benar-benar berbahaya, bos. Kapal ini dirancang membawa 2 rudal anti kapal Naval Strike Missile produksi Kongsberg Defence and Aerospace. Rudal NSM sendiri punya spesifikasi yang mengagumkan, yaitu panjangnya mencapai hampir 4 meter, berat 410 kg, dan membawa ledak seberat 125 kg. Rudal ini pun diluncur menggunakan solid fuel rocket booster. Kemudian juga ditopang oleh mesin turbojet Micro Turbo TRI-40 sehingga bisa melaju dengan kecepatan subsonik. Sistem pemandunya pun sangat canggih, memadukan inertial navigation system, GPS, navigasi berbasis kontur daratan, hingga imaging infrared homing untuk akurasi tinggi. Dengan jangkauan tembak sejauh 185 km, rudal ini pun jelas mampu melibas target kapal permukaan dengan presisi dan mematikan. Bahkan dalam kondisi peperangan elektronik sekalipun. Mantap, mantap, jos. Nah, jadi jika sudah sukses semuanya nih, kira-kira nih pertanyaannya apakah TNI Angkatan Laut akan memborong armada kapal serang ringan mirip speedboat yang bersenjatakan rudal ini, bos? Berapa unitkah cocoknya speedboat rudal ini diborong oleh Indonesia? Bagaimana menurut kalian? Silahkan kalian cocor-bacor di kolom komentar. Oke, lanjut kabar kedua datang dari Malaysia Indonesia. Jadi walaupun netizen kita sering begaduh ya kan, sering sindir-sindiran, bahkan kalau jumpa supporter bisa sampai baku hantam ya kan. Namun beda pula dengan pemerintah kita, bos. Negara kita dengan negara jiran sebelah, di mana kita kini sepertinya semakin memperkuat kerjasama pertahanan nih. Tak main-main, admin kutip dari Indonesia Defense Magazine, hal ini pun terbukti dari pertemuan tingkat tinggi pejabat pertahanan kedua negara di Jakarta, di mana Deputi Sekretaris Jenderal Kementerian Pertahanan Malaysia Muhammad Yani bin Daud kemarin telah bertandang ke Indonesia menemui Wamenhan kita, yaitu Bapak Doni Ermawan di kantor Kementerian Pertahanan Jakarta Jumat 22 Agustus kemarin, bos. Dan tak main-main, beliau datang pun bukan cuma sekedar basa-basi atau ngopi-ngopi bae, bos. Namun pertemuan itu pun ternyata membahas jumlah agenda strategis antara pihak pertahanan Malaysia dan Indonesia. Mulai dari finalisasi dan implementasi dokumen kerjasama pertahanan, pengembangan forum dialog dan diskusi tematik, kemudian juga ada rencana kunjungan dan pertukaran personel militer, kolaborasi di bidang pendidikan, pelatihan, dan industri pertahanan, serta penguatan kerjasama multilateral dalam kerangka ASEAN dan kawasan Indo-Pasifik. Mantap, mantap, jos nih. Kemudian tak cuma itu, bos. Kedua delegasi juga menyoroti isu-isu keamanan regional yang membutuhkan perhatian bersama, termasuk katanya dinamika geopolitik dan tantangan lintas batas. Bahkan, diskusi pun diarahkan untuk merumuskan langkah-langkah strategis yang dapat memperkuat stabilitas dan perdamaian di kawasan. Kemudian setelah itu Wamenhan RI pun menutup pertemuan dengan harapan agar kerjasama pertahanan Indonesia-Malaysia ini terus memberikan dampak yang positif, bos. Tidak hanya bagi kepentingan nasional masing-masing, tapi juga bagi keamanan dan perdamaian regional. Mantap, mantap, jos. Nah, jadi bagaimana menurut kalian tentang kerjasama pertahanan antara Malaysia dan Indonesia yang kini semakin gacor? Jangan lupa komentar, tetaplah kalian barbar dan jangan santuy terus. Demi Indonesia tangguh, salam Indomax Indo Magazines.